high-quality template fit your needs. If you're enjoying this countdown, hit the like button and subscribe to the Envato YouTube. Kepala Desa Pelosok Kandang tanggal 14 Maret tahun 2023 mendatangi Mapolres Tulungagung. Kedatangan Agus Waluyo ke SPKT Polres. Ketika dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk mengadukan Heru, selaku Kepala Desa Bendil Jatwetan Kecamatan Sumber Gempol, terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dengan program 1 Sarjana 1 Desa karena sudah selama 2 tahun ini tidak ada wujudnya. Lebih lanjut dalam keterangannya Agus Waluyo mengatakan, kekurang jelasan program yang melibatkan dirinya sebagai penanggung jawab dana keuangan yang ditarik dari peserta senilai 1 miliar 50 juta rupiah sebagai dana awal atau DP untuk 71 calon PNS yang dijanjikan. Ya, ini kita mau klarifikasi tentang kedatangan Anda dan juga konfirmasi keterkaitan aduan Anda ke SPKT Polres Tulungagung pada tanggal 14 Maret kemarin. Sampean datang ke Polres Tulungagung itu mengadu soal apa, Pak Bro? Jadi terkait permasalahan yang notabene itu kemarin kan perekrutan CPNS, ringkas ceritanya seperti itu. Terus mulai 2021 terus akhirnya sampai 2023 dan belum ada realisasi. Dan di situ karena juga ada angka, di situ juga saya sebenarnya di awal juga tidak begitu yakin, tapi karena di situ ada yang meyakinkan dan bertanggung jawab, jadi sehingga kita pun juga memberi tanggung jawab daripada yang memberi harapan tadi kan. Nah, di sisi lain kita mintai kejelasan sampai di tahun 2023 saya ke SPKT juga belum ada kejelasan. Artinya tim itu siapa saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tahunya dengan teman saya yang namanya Pak Heru. Pak Heru itu kalau boleh tahu itu apa dari unsur kepala desa juga, Pak? Ya, itu teman kepala desa yang ada di Kecamatan Sumber Gempol, Desa Jatiwetan. Jadi saya diburu tanggung jawab oleh beberapa kades, banyak kades yang percaya dengan saya, dan kejelasan daripada Pak Heru tidak ada kejelasan, jadi sehingga kami pun berarti kan saya pun bertanggung jawab atas teman-teman kades yang percaya dengan saya, dan begitu juga saya memburu kejelasan daripada Pak Heru. Untuk kronologi, Pak, dari Pak Heru sendiri itu kemarin itu memang menjanjikan sebuah tempat di desa masing-masing untuk program 1 Sarjana 1 Desa, Pak ya? Ya, betul, seperti itu. Nah, untuk nilai, Pak, kalau boleh ini ngomong-ngomong, kalau boleh ini kita tahu, Pak ya, untuk berapa nilai angka yang harus disetor ke Pak Heru itu untuk per orangnya, untuk calon peserta itu? Yang jelas saya untuk menyetor 160 juta per calon, tapi uang muka di awal pertama itu kan 10 juta untuk sebagai uang ikatan awal. Dan kita pun juga menemui para kades untuk mencari calon. Dan yang pertama yang jelas dari angka 10 juta itu saya langsung menalangi yang 5 juta di awal. Nah, di tengah perjalanan menjadikan 20 dari 10 juta itu tadi. Jadi kita pun juga kewabaan mencari tambahan. Jadi kita pun juga fair, kita langsung ke para calon, ke para kades yang membawa calon, sehingga di situ juga ada yang nambahi genap 20, ada yang tidak.
Terus Pak Kepala Desa Pak Agus, untuk dari Pak Heru sendiri itu ketika menjanjikan tempat di CPNS itu sendiri, sampean apa juga tahu jaringan mana yang akan mereka tembus pada saat itu ketika sampean itu optimis bisa membawa nama-nama itu semua? Saya tidak tahu menahu sama sekali. Berarti saya cuman percaya sama Pak Heru. Karena Pak Heru juga saya bilangi bahwa saya tanya ini timnya siapa? Timnya katanya dari Jogja, profesor dari Jogja. Dan ternyata setelah terjadi sebuah masalah artinya di sini tidak terrealisasi, timnya ternyata Pak Eko sama Buryana. Dan profesor yang dari Jakarta itu entah namanya siapa saya kurang paham, saya tidak tahu. Jadi saya kenal Buryana kemarin itu ke kantor saya setelah saya ke SPKT. Berarti dari mulai awal sampean itu menjadi panitia lah, istilahnya panitia ya. Panitia rekrutmen bersama Pak Heru ini sampean tahu Buryana dan Pak Eko itu masih kemarin datang ke Balai Desa Panjenengan ya? Iya, artinya saya pun juga sebelum itu saya pun klarifikasi kepada Mas Heru, kepada Pak Heru yang minta dipercaya itu. Artinya apa? Loh timnya siapa Mas Heru? Apakah Buryana? Sanes Mbah. Terus siapa? Pokoknya tim dari sana, pokoknya Sanes Buryana. Bilangnya seperti itu. Tapi terjadi sebuah masalah pada akhirnya tidak realisasi. Dan Buryana sama Pak Eko dan sama profesor itu katanya yang timnya itu dan muncul. Dan kemarin datang siapa saja Pak? Pak Eko sama Buryana. Pak Heru juga. Pak Heru juga. Ada orang lain lagi? Ada orang lain teman media yang teman media. Terus gini Mas, Pak Agus, kalau boleh ini informasi belak-belakan aja Pak ya. Nilai berapa Pak yang sudah sampean setorkan ke pihak Pak Heru, Kepala Desa Bendel Jatiwetan Sumber Gempol Pak? Di kwitansi kemarin tertera 1M50 juta. Itu dibayar berapa termin atau satu kali termin? 4 termin tapi kwitansinya ada 3. Gitu. Dan itu yang namanya dalam kwitansi namanya Pak Bambang, itu adalah pembeli tanah saya. Jadi saya pun juga jual tanah untuk program ini. Karena apa? Pak Heru yang minta dipercaya. Dan kemarin itu juga waktu mau meminta tambahan uang yang genep 20 juta, toh pada akhirnya ada yang membayar atau dan tidak, itu katanya juga tim itu menghadap Pak Bupati. Dan setelah kita tahu dia ngomong baru menghadap Pak Bupati, lah kenapa saya tidak jajak? Loh, kalau memang saya tidak jajak, oke lah sekarang tidak apa-apa. Tapi artinya saya berarti tanggung jawab ini adalah saya kepada teman-teman Kades di lapangan dan jenengan bertanggung jawab dengan saya. Toh nanti teman-teman Kades itu katakan memburu realisasi kepada saya terkait dengan tim adalah jenengan artinya Pak Heru. Kalau tidak ada realisasi otomatis saya tidak ingin menipu teman-teman Kades yang lain yang membawa calon-calon. Dan saya pun tidak ingin dilaporkan oleh konco-konco Kades sehingga saya bertanggung jawab. Kalau boleh saya tahu lagi Pak, dari keseluruhan kepala desa itu yang ada andil dalam hal ini itu menyetorkan nama-nama calon CPNS di tempat panjenengan itu ada berapa kepala desa dan untuk berapa calon Pak? Kalau kita ngomong sesuai datanya, jumlah ya, itu katakanlah sekitar 11, 7 sama sekitar 11 atau 12 itu yang dari Bandung dan Kedungwaru. Ada calon yang langsung ke saya dan ada teman-teman Kades, katakanlah sekitar 60 sampai 70-an. 70 peserta. Iya. Jumlahnya besar sekali Pak ya. Dan Pak Kepala Desa, ini untuk informasi kepada masyarakat bahwasanya ini memang panjenengan juga sebagai, dalam hal ini saya bisa katakan korban dan sekaligus harapan Pak Kepala Desa sendiri setelah laporan ke SPKT Polres Tulungagung kemarin apa? Yang jelas gini, pertama yang jelas komitmen awal dari mulainya program ini atau permasalahan ini, yang jelas saya bertanggung jawab terkait dengan masalah finansial.
Artinya dari semua calon yang menyetor kepada saya atau calon yang menyetor kepada kepala desa dan kepala desa itu kepada saya, itu saya bertanggung jawab 100%. Saya kembalikan utuh sesuai janji saya, sesuai dengan komitmen saya. Di situ ini hari juga sudah saya siapkan. Artinya bila mana tanah atau aset saya itu atau mobil saya itu misalkan diminta sesuai dengan nominal yang kita sepakati, artinya sesuai dengan pasaran, kita sudah siap sekitar 700 juta itu. Saya siapkan. Tapi yang jelas untuk saya, yang jelas karena yang bertanggung jawab adalah Pak Heru. Kalau ini betul tidak realisasi, artinya uang saya yang saya setor sesuai dengan kwitansi 1M 50 juta, yaitu Pak Heru harus mengembalikan. Terus kemarin hasil dari mediasi ataupun pertemuan dari Pak Kepala Desa sendiri itu dari pihak Pak Heru, Bu Riana dan Pak Eko dan didampingi oleh salah satu teman media ini, kesanggupan mereka bagaimana Pak? Yang jelas kita nunggu dia suruh nunggu sampai akhir Maret 2023. Oke lah, artinya kalau memang itu tidak apa-apa. Janji bayar atau cuma janji ini nanti akan ada pengangkatan? Ya, itu kita kurang tahu. Tapi yang jelas kejelasan nanti di akhir bulan ini yang ya, toh kaitannya dia betul realisasi, alhamdulillah. Kalau tidak realisasi ya uang saya yang 1M 50 juta itu harus kembali. Toh kaitannya bila mana tidak kembalikan, artinya ya sanksi hukum atau aturan hukum negara kita ya monggo lanjut. Tapi yang jelas kita tetap mengedepankan mediasi, mengedepankan musyawarah, artinya demi kebersamaan. Tapi kalau di situ ada pelanggaran hukum, ya monggo lah. Di situ tidak patuh dengan hukum, mediasi tidak ada titik temu, ya biar hukum yang berjalan. Oke. Terima kasih Pak Agus Waluyo atas keterangannya tentang laporan yang ada di SPKT tanggal 14 Maret kemarin untuk proses rekrutmen CPNS di satu sarjana satu desa. Dari Terima kasih. Tulungagung Sugeng Haria melaporkan.